Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar? Semoga para sahabat beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat sejahtera dalam lindungan kasih Tuhan. Kali ini kita berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik pada hari ini, hari dalam pekan biasa ke-15. Bersama saya, Giovanna Sagita dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Hieronymus Roni Dahua MSc. Kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Roni, apa kabar Romo? Puji Tuhan, selamat pagi, baik Ibu Gio dan seluruh sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Semoga Anda semua juga baik, diberkati Tuhan penuh dengan sukacita sepanjang hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan, Romo baik selalu keadaannya ya Romo. Puji ya. Tuhan, baik. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum memulai permenungan iman kita, mendengarkan sabda Tuhan hari ini, marilah kita satukan hati, kita akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Saudara dan saudari, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah Bapa sumber kehidupan dan kebahagiaan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas hari yang baru ini, yang Engkau anugerahkan kepada kami semua anak-anak-Mu yang Engkau kasihi dengan berkat yang berlimpah. Kami mensyukuri hidup ini ya Tuhan dengan mengawali kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu untuk kehidupan dan pelita bagi langkah hidup kami sepanjang hari ini. Bapa di surga, bukalah pikiran dan hati kami agar kami mampu mengerti apa yang Kau sampaikan kepada kami dan terlebih mampu menghayatinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang rendah hati, yang mengandalkan Dikau dan selalu berjalan dalam terang kasih-Mu. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini, karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari kitab Yesaya dan juga bacaan Injil dari Injil Matius. Mari kita mulai permenungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Tuhan bersabda, jangan mendekat, tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu tanah kudus. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah Tuhan bersabda, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan mengerahkannya melawan bangsa yang murtad. Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Asyur akan melakukan perampasan dan penjarahan, dan aku akan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi Asyur sendiri tidak demikian maksudnya, dan tidak begitu rancangan hatinya. Niat hatinya ialah hendak memunahkan dan melenyapkan banyak bangsa. Sebab Asyur berkata, dengan kekuatan tanganku, aku telah melakukannya. Dengan kebijaksanaanku, aku telah melaksanakannya, sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas antara para bangsa. Aku telah merampas persediaan mereka. Dengan perkasa, aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti menjangkau sarang burung, tanganku telah menjangkau kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakan paruh atau yang menciap-ciap. Maka beginilah firman Tuhan. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya, seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, atau tongkat mengangkat orang yang bukan dari kayu. Sebab itu, Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering,
dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Umat-Mu ya Tuhan mereka remukkan, dan milik pusaka-Mu mereka tindas. Janda dan orang-orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Dia yang menanamkan telinga, merasakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak melihat. Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum. Dialah yang mengajar pengetahuan kepada manusia. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik pusakanya tidak akan Ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita persiapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan diawali dengan bait pengantar Injil oleh Romo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah, Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Nah, Romo Roni, ada pesan apa Romo yang Tuhan hendak sampaikan untuk kita? Baik, Mbak Gio, serta para sahabat dan pecinta Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekurang-kurangnya dalam bacaan pertama ini kita bisa mendapatkan 3 inspirasi rohani yang menarik untuk kita jadikan sebagai pegangan, sebagai harta rohani kita dalam syarah hidup kita sepanjang hari ini. Yang pertama kita ingat peribahasa yang mengatakan lupa kacang akan kulitnya. Dan peribahasa ini menggambarkan adalah orang-orang yang begitu hidupnya diberkati oleh Tuhan, mendapatkan begitu banyak rezeki dan kelimpahan rahmat dari Tuhan, tapi kemudian menjadi pribadi-pribadi yang lupa akan Tuhan. Menjadi pribadi yang lupa diri. Jadi mengalami kebaikan-kebaikan begitu banyak orang, tapi kemudian menjadi pribadi yang lupa diri atau bahkan menjadi sombong, menjadi angkuh, merasa diri tidak membutuhkan lagi orang-orang lain yang pernah memberikan berkat dan kebaikan padanya.
Jadi pesan pertama untuk kita pada hari ini dari bacaan pertama ini adalah janganlah kita menjadi orang-orang yang seperti dikatakan dalam peribahasa ini. Bangsa Asyur itu sebenarnya bangsa yang besar yang Tuhan pakai sebenarnya untuk menghukum atau untuk membinasakan bangsa-bangsa yang murtad. Ya. Dan mereka adalah bangsa yang besar dan kuat, tapi sayang sekali ketika Allah menggunakan mereka menjadi kekuatan Allah untuk menghancurkan bangsa-bangsa yang murtad itu, mereka kemudian menjadi bangsa yang lupa akan Tuhan, menjadi congkak, menjadi sombong. Mereka merasa seolah-olah semua itu sudah terjadi karena kekuatan mereka sendiri. Dan karena itulah kemudian Tuhan berbalik menghukum mereka. Karena mereka menjadi pribadi-pribadi yang orang-orang yang sekali lagi yang sebenarnya diberkati Tuhan, tapi kemudian menjadi bangsa yang melawan Tuhan, yang hidup tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu dikatakan di akhir dari bacaan itu, yaitu orang-orang yang tegap akan dibuat kering. Dan orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan akan dimasukkan dalam siksaan api yang kekal. Jadi ini pesan pertama untuk kita hari ini, saudara dan saudari para sahabat Rohani Katolik, marilah kita menjadi anak-anak Allah yang tetaplah rendah hati, tetaplah merasa bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita pakai untuk memberkati orang lain. Pesan yang kedua dari bacaan pertama hari ini adalah inspirasi yang kedua, yaitu bagaimana kita dalam hidup ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita itu ada di dunia ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menjadi perpanjangan pikiran Tuhan, menjadi perpanjangan hati Tuhan, menjadi perpanjangan langkah Tuhan untuk berjalan, berkeliling sambil berbuat baik. Jadi hidup kita ini tidak lain adalah kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita ingat beberapa waktu yang lalu kan itu lagu rohani yang sempat booming. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi pesan kedua untuk kita pada hari ini, marilah hidup kita jadikan berkat bagi banyak orang. Kita ada hari ini, kita diberkati Tuhan hari ini untuk bisa memberkati orang lain. Ya. Dan pesan yang terakhir dari bacaan pertama ini mengingatkan kita sekalian, bagi orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang hidupnya jauh dari Tuhan, yang hidupnya menyia-nyiakan berkat Tuhan, itu akan mendapatkan juga sesuatu yang Tuhan siapkan bagi dia, yang tentunya seperti kata dalam bacaan pertama tadi, akan menjadi pribadi yang kering, kita menjadi hampa, kita menjadi kosong. Mungkin kita hidup, kita bisa berjalan, kita bisa bekerja, tapi sebenarnya rohani kita mati. Sebenarnya kedekatan kita dengan Tuhan terputus. Ya. Akhir-akhirnya ya kita kemudian merasa bahwa kita ini ditinggalkan Tuhan ketika kita dalam perjalanan waktu mengalami sesuatu yang tidak kita kehendaki. Jadi Mbak Gio bersama dengan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekiranya pesan bacaan pertama hari ini untuk yang ketiga mengingatkan kita sekalian, mari kita menjadi pribadi yang konsisten, pribadi yang penuh komitmen untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan itu sangat menghendaki dan mencintai orang-orang yang selalu setia dan berharap kepadanya. Saya kira ini 3 pesan rohani yang bagus untuk kita renungkan dan jadikan sebagai inspirasi kita sepanjang hari ini, supaya hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan bila saatnya nanti tiba, kita nggak kecewa, kita nggak menangis, karena kita semua tahu penyesalan selalu datang dari belakang, ya. Jadi nggak ada penyesalan datang dari depan. Kalau dari depan pasti sudah banyak orang yang menjadi baik. Kadang kita menjadi pribadi yang lupa diri, yang tidak takut akan Tuhan. Nanti ketika sudah ada persoalan, ketika sudah ada masalah, baru kita sadar, waduh, saya sudah jatuh. Penyesalan selalu datang dari belakang. Karena itu agar kita tidak jatuh dalam penyesalan itu, mari kita tetap setia untuk mengandalkan Tuhan. Memang jalan bersama Tuhan tidak selamanya indah. Memang jalan bersama Tuhan tidak berarti kemudian tanpa masalah. Berjalan bersama Tuhan tidak berarti kita tidak pernah mengalami kekecewaan. Ada jalan bersama Tuhan justru kadang kita mengalami banyak salibnya, banyak tantangannya, banyak deritanya. Tapi kan Tuhan sudah berjanji memang bahwa siapa mengikuti aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Jadi Tuhan itu memang nggak pernah berjanji bahwa kalau kamu ikut saya, hidupmu kamu akan tenang. Kalau kamu mencintai saya, hidup kamu akan tenang. Enggak. Tapi sekali lagi ketika kita berjalan bersama Tuhan, sekalipun ada banyak durinya, ada banyak tantangannya, tapi di ujung perjalanan bersama Tuhan itu selalu ada sukacita, ada kegembiraan,
ada kemenangan kita sebagai anak-anak Allah. Saya kira ini bagus. Amin. Ya, terima kasih Romo Roni untuk pesan yang Romo berikan dari bacaan pertama ini ya Romo. Iya, tadi Romo sebutkan bahwa bangsa Asyur yang awalnya itu sudah dipilih oleh Tuhan menjadi alat sebenarnya untuk menghukum bangsa Israel yang murtad ya Romo, tetapi menjadi sombong atau lupa diri, menganggap itu semua karena kekuatan mereka ya Romo ya. Kemudian Romo, saya ingin bertanya, bagaimana sih Romo cara kita bisa membedakan antara kita itu bertindak dengan kekuatan kita sendiri atau kita sudah menjadi alat sesuai kehendak Allah gitu Romo. Baik, terima kasih Mbak Gio dan para sahabat Posyaran Katolik yang terkasih. Saya kira yang menentukan apakah saya itu sudah bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan atau bertindak berdasarkan kekuatan kemampuan saya sendiri akan terlihat dari pengalaman dan perasaan yang kita akan alami sendiri secara pribadi. Artinya begini, saya sendiri kalau saya merasa bahwa hari ini saya berjalan bersama Tuhan, saya akan membiarkan hidup saya dipakai oleh Tuhan. Dan kadang memang dalam perjalanan seperti saya katakan tadi, berjalan bersama Tuhan tidak selamanya indah. Tidak selamanya mulus. Lancar, mulus. Iya, lancar. Kadang kita mengalami tantangan, benturan, kesulitan. Tapi kalau kita memang berjalan bersama Tuhan dan andalkan Tuhan, kita nggak pernah mengeluh. Kita akan selalu merasa bersyukur ketika mengalami pengalaman ini. Oh syukur saya bisa mengalami pengalaman ini dan saya bisa menemukan apa pesan Tuhan di balik pengalaman yang saya alami pada hari ini. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan merasa diri menjadi orang-orang yang kuat. Itu kita menjadi pribadi merasa ketika ada benturan, kita, oh kok Tuhan itu nggak baik. Kok Tuhan itu nggak memihak saya. Kok Tuhan itu meninggalkan saya. Itu berarti dalam perjalanan itu kita mungkin terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita berjalan seturut dengan kehendak. Seperti dalam bacaan pertama tadi, itu Asyur kan kehendak hatinya lain. Kehendak hati Allah seperti begini, tapi ternyata dia punya hati sendiri, dia mau hancurkan itu bangsa-bangsa lain, bukan hanya bangsa yang murtad itu, tapi bangsa-bangsa lain pun dia hancurkan. Kan dikatakan yang sangat bagus dalam bacaan pertama tadi kan, ini kehendak Tuhan, sementara Asyur sendiri di hatinya itu lain. Jadi hati kita lah yang akan menentukan apakah saya sudah berjalan bersama dengan kehendak Tuhan atau saya berjalan dengan kehendak saya sendiri. Dan sekali lagi itu akan terlihat dari pengalaman yang akan kita rasakan. Kalau hari ini sekalipun saya banyak kesulitan, tantangan saya, Tuhan terima kasih, saya tetap ceria, penuh sukacita dan melayani orang lain dan melayani Tuhan, itu berarti kamu berjalan bersama Tuhan. Tapi kalau baru sedikit sudah mengeluh, sudah merasa putus asa, sudah kecewa, dan bahkan kemudian memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, berarti kamu berjalan berdasarkan dengan keinginan hati kamu sendiri, sehingga ketika ada benturan kamu merasa, kok ini tidak seperti yang saya inginkan. Seperti itu saya kira. Jadi pengalaman dan perasaan hati kita lah yang akan menentukan apa saya berjalan bersama Tuhan atau tidak. Dan selalu kalau berjalan bersama Tuhan itu dia punya ujung atau dia punya buah itu adalah sukacita, kegembiraan, ya, berasal dari apapun yang ada hari ini, syukur, terima kasih Tuhan. Iya Romo, terima kasih Romo. Jadi penting ya Romo ya untuk selalu menilai perasaan dan hati kita juga ya Romo. Kemudian Romo, sebenarnya apa sih Romo pentingnya mengakui bahwa Allah lah yang menjadi sumber kekuatan dan sumber pencapaian kita gitu Romo. Baik, saya kira memang kita mesti mengatakan bahwa Allah itu adalah satu-satunya dasar dan tujuan kehidupan kita. Mengapa? Karena kejadian sudah mencatat kita ini adalah debu di elas kaki Tuhan. Kita nggak kuat. Kita ini kalau tanpa campur tangan Tuhan, buktinya saja hari ini, kalau bukan Tuhan yang beri kita nafas kehidupan, kita sudah nggak bisa ada di sini. Tadi kan malam kita semua sudah mati nih. Tadi malam kan kita tidur. Kita sudah mati semua. Kita nggak sadar. Kita nggak sadar kita bernafas. Kita nggak sadar kita sudah tutup mata. Tapi pagi-pagi Tuhan sudah masuk kamar kita. Bangunkan kita, bangun anak-anakku, bangun pergi bekerja. Bangun, lakukan semua yang baik untuk hari ini. Itu kita ada hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Karena cinta Tuhan. Karena itu memang sekali lagi tidak ada alasan kita untuk mengatakan bahwa sayalah yang harus utama. Nggak ada. Karena hidup ini sesungguhnya adalah anugerah Tuhan. Hidup ini semua pemberian Tuhan. Jadi memang, atau kalau kita renungkan saja kelahiran kita, ada nggak orang lahir langsung berdiri, langsung berjalan, langsung bicara? Nggak ada. Orang lahir semua kan telanjang, merangkak. Kita kemudian bisa berdiri, bisa menjadi seperti saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena pemberian Tuhan. Saya kira itulah alasan mengapa sekali lagi dalam hidup ini kita harus terus-menerus untuk menjadikan Tuhan sebagai dasar hidup kita,
dan tujuan juga hidup kita. Iya, amin Romo. Saya kira itulah. Dan juga dari bacaan pertama ini lewat Nabi Yesaya sudah mengingatkan kita Betul, semua ya Romo, betul. supaya kita dengan tidak kata-kata yang sangat bagus tadi katakan dalam bacaan pertama tadi itu, mana kapak? Ya, apakah kapak dia akan dikatakan tadi dalam bacaan pertama begitu bagus? Apakah kapak memegahkan diri kapak memegahkan diri terhadap yang terhadap orang yang memakainya. memegahnya, kan enggak gitu ya. Saya ingat kata-kata Suster Teresa, Mother Teresa waktu berkarya lama di India, dia banyak berbuat kasih kepada begitu banyak orang. Kemudian seorang wartawan datang bertanya kepadanya, Mother Teresa, mengapa engkau begitu mampu melakukan karya-karya besar bagi banyak orang? Mother Teresa menjawab, saya hanyalah pensil di tangan Tuhan. Jadi Mother Teresa, saya hanya pensil. Jadi Tuhanlah yang memegang, dan Tuhanlah yang menulis, yang menggerakkan, dan Tuhanlah yang menggerakkan, dan dia punya kertas itu adalah realitas kemiskinan India. Sehingga dia menulis kata-kata cinta di situ, berbuat cinta di situ, berbagi cinta di situ, memberkati orang-orang miskin di situ. Dia sendiri menyadari karena Tuhanlah yang gerakan dia. Dia hanyalah pensil di tangan Tuhan. Sama dengan kita. Hari ini kalau kita bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu, itu karena Tuhan yang gerakan kita. Karena itu tidak ada alasan kita untuk memang bermegah ya. Karena Tuhan adalah semua yang atur hidup kita. Karena kita syukur-syukurlah hari ini masih hidup. Kalau Tuhan sudah panggil ya sudah kita. Karena kan hidup dan mati kita kan itu di tangan Tuhan semua. Jadi kita memang sekali lagi tidak ada pilihan lain selain bersyukur, terima kasih Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup. Nggak boleh sombong-sombong lah ya, nggak boleh angkuh-angkuh di hadapan Tuhan ya. Kita mesti belajar untuk Tuhan. Saya ada hari ini semua karena kasih-Mu. Iya. Baik. Terima kasih Romo Roni untuk permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua di sesi pertama. Semoga kita selalu ingat agar kita tuh tidak lupa diri ya Romo ya. Dan jangan lupa juga menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kita sudah berbincang-bincang di sesi pertama ini. Nantinya kita akan lanjutkan dialog iman kita di sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua masih bersama Romo Hieronimus Roni Dahua MSc dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan, kembali kami sampaikan informasi bagi para sahabat yang mungkin ingin memberikan masukan, sharing iman, dapat dikirimkan ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Nah, Romo Roni, setelah tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan inspirasi iman dari bacaan pertama. Kemudian di sesi kedua ini, inspirasi iman apa Romo yang dapat kita pelajari dari bacaan Injil? Baik, Mbak Gio bersama dengan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, lagi-lagi saya mengangkat 3 inspirasi rohani yang menarik untuk kita renungkan, jadikan sebagai inspirasi, sebagai harta rohani dalam syiarah hidup kita sepanjang hari ini. Inspirasi rohani yang pertama yaitu Yesus sendiri sebagai anak Allah itu ternyata pribadi yang mau bersyukur. Ini yang bagus. Jadi mengapa Yesus bersyukur? Karena Yesus menyadari bahwa semua yang terjadi dalam kehidupannya itu adalah karya Bapa, karya Allah. Karena itu Yesus sendiri berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena apa? Karena yang saya katakan tadi, Yesus sungguh menyadari bahwa dia dapat melakukan begitu banyak hal dalam hidupnya, dapat melayani banyak orang, membuat mujizat-mujizat yang begitu besar bagi banyak orang. Dia juga melaksanakan pelayanan-pelayanan kerajaan Allah yang begitu mengagumkan banyak orang. Dia sampai pada kesadaran, kalau saya bisa lakukan semua ini, itu karena Allah yang sudah bekerja di dalam dirinya. Yaitu Bapa yang sudah bekerja di dalam dirinya sebagai putra. Ya. Karena itu sekali lagi inspirasi pertama untuk kita hari ini, marilah kita menjadi anak-anak Allah yang tahu bersyukur dan berterima kasih. Ini penting sekali. Soal kata syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ini penting karena dalam pengalaman kadang kita menemukan orang-orang yang sudah hidup berkelimpahan, sudah diberkati Tuhan tapi nggak mau bersyukur. Yang tadi Romo katakan bacaan pertama tadi, kemudian menjadi
lupa kacang akan kulitnya. Lupa lagi untuk mengingat bahwa saya ada hari ini, saya menjadi besar seperti saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Karena itu Yesus memberikan teladan yang sangat bagus untuk kita hari ini. Malah kita menjadi orang-orang yang tahu bersyukur. Bersyukur artinya apa? Bersyukur artinya kita mau menyadari bahwa apa yang kita alami hari ini itu adalah semata-mata anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Orang tahu bersyukur itu adalah orang yang menerima apa adanya. Inilah hidup. Inilah pengalaman. Inilah perasaan yang saya alami dan saya hanya bisa katakan syukur. Terima kasih. Jadi syukur itu adalah bahasa hati untuk mengatakan saya mau menerima semua yang terjadi hari ini karena saya tahu itu berasal dari Tuhan, gitu ya. Pesan yang kedua untuk kita hari ini adalah jangan takut menjadi orang-orang kecil. Kadang kita itu nggak mau menjadi orang kecil karena orang kecil itu kita identikan dengan orang miskin. Iya. Ya. Padahal orang-orang kecil itu sangat terpandang di hadapan Tuhan. Orang-orang miskin itu sangat terpandang di hadapan Tuhan. Bahkan Yesus dalam pidato pertama kita dengarkan, dia katakan, berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Sabda bahagia ya, itu. Sabda bahagia kemarin kita dengarkan, berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, karena kamulah yang mempunyai kerajaan surga. Dan bahkan dia katakan, jangan menghalangi anak-anak kecil itu, biarkan mereka datang kepadaku. Atau dalam firman lain dia katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kata kecil ini, ya, ini sangat berarti bagi Yesus. Bukan berarti kecil fisiknya, bukan berarti kecil jumlahnya, tapi orang kecil itu akan orang yang selalu merasa bahwa saya ini hidup, sekali lagi, hanya itu yang Romo katakan bacaan pertama tadi, hanya debu di alas kaki Tuhan. Saya ini orang kecil. Karena saya merasa diri kecil, akhirnya saya kemudian menjadi orang yang bergantung pada Tuhan. Saya merasa diri kecil, saya tidak punya apa-apa, akhirnya saya menjadi pribadi yang berharap kepada Tuhan. Jadi kalau Yesus berbicara tentang berbahagia kamu yang miskin, dia nggak bicara soal miskin materi. Tapi dia bicara soal bagaimana kita memiliki kemiskinan hati yang selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan. Karena itu dia katakan sini, berbahagialah kita yang orang-orang bijak dan orang-orang pandai, orang-orang kecil, sementara dia sembunyikan pada orang bijak dan orang pandai. Karena orang-orang bijak dan pandai itu kan orang pandai sering merasa diri besar. Saya pandai, saya pintar, udah tahu semuanya. Jadi dia merasa kalau saya dapat hari ini itu karena kepandaian saya. Kalau saya bisa begini hari ini itu karena kebijakan saya. Ya, karena itu Yesus mengingatkan kita sekalian, jangan pernah kita merasa pandai di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita merasa orang-orang yang bijak di hadapan Tuhan, ya. Tapi merasalah kita ini orang-orang kecil di hadapan Tuhan. Artinya saya ini kecil, tapi kalau sekarang saya jadi pandai, kalau sekarang saya jadi bijak, itu sekali lagi karena Tuhan yang menyatakannya kepada kita. Jadi Tuhan sembunyikan pada orang-orang bijak dan orang-orang pandai, artinya Tuhan sembunyikan pada orang-orang yang merasa diri selalu benar, merasa diri selalu hebat, merasa diri selalu kuat. Sehingga sekali lagi Yesus katakan, dia nyatakan kepada orang-orang kecil, artinya orang kecil itu kan orang yang sekali lagi sangat berharap hidupnya pada orang. Anak-anak kecil itu kan tergantung pada orang tuanya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain kalau tanpa orang tua. Dan pun orang-orang kecil di pinggiran-pinggiran sana, mereka sangat bersyukur sekali kalau diberi berkat, diberi makan hari ini, diberi sesuatu hari ini, mereka sangat bersyukur sekali. Sangat berterima kasih sekali. Jadi, Yesus gambarkan orang-orang kecil itu adalah orang-orang yang bergantung pada Tuhan, orang-orang yang selalu berharap pada Tuhan, dan orang-orang memang selalu siap menerima apapun adanya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Gitu ya. Orang-orang kecil itu kita beri mereka satu botol alkohol, sudah bersyukur sekali. Tapi pada orang-orang yang berada, orang-orang wah kok cuma segini, mereka bisa mengeluh, mereka merasa tidak puas dan sebagainya, karena ukuran mereka tinggi, karena standar mereka tinggi. Tapi orang-orang miskin yang diberikan mereka hari ini, orang-orang kecil itu mereka terima apa adanya. Nah, Yesus memakai arti ini untuk mengatakan bahwa perkara-perkara besar Tuhan itu Tuhan bisa nyatakan kepada orang-orang kecil. Karena itu kita kalau melihat mujizat-mujizat Tuhan itu, ya, dia selalu menyatakan pada orang-orang kecil yang berharap padanya. Jadi ini pesan kedua untuk kita, supaya kita jangan pernah berkecil hati atau merasa putus asa atau merasa kecewa untuk menjadi orang-orang yang kecil, dalam arti orang yang berharap pada Tuhan. Karena kita memang dianggap remeh, karena kita memang dianggap enteng oleh orang lain, dianggap tidak berarti oleh orang lain. Tapi sekali lagi, ketika kita sungguh-sungguh berjalan di dalam terang Tuhan, kita selalu mengadakan Tuhan, sekalipun kita kecil, itu akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Jadi, sekali lagi ini pesan kedua yang menarik untuk kita renungkan pada hari ini.
Mari kita belajar memiliki semangat orang-orang kecil di hadapan Tuhan. Pesan yang terakhir untuk kita, pesan ketiga dari Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus sendiri katakan bahwa hanya anak yang bisa menyatakan siapa Bapa, dan hanya Bapa yang menyatakan itu kepada anak, dan bukan orang-orang yang berkenan dinyatakan. Artinya, Yesus sendiri merasa diri kecil di hadapan Tuhan. Yesus sendiri merasa aku ini hamba Tuhan. Dan itu Yesus mengatakan bahwa kita hanya bisa menemukan Allah itu dalam diri orang-orang yang merasa diri kecil di hadapan Tuhan. Ya, kecil bukan dalam arti fisiknya ya, tapi kecil dalam arti orang yang memang, sekali lagi itu yang Romo katakan tadi, mengharapkan, yang merindukan, yang selalu kekuatannya itu ada di dalam Tuhan. Seperti ini. Ini penting sekali untuk kita renungkan, karena memang itu sendiri berkata bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan bagi saudara-saudariku yang hina ini, kamu lakukannya untuk aku. Jadi Yesus itu menempatkan dirinya dalam diri orang-orang yang sederhana seperti itu. Orang-orang kecil, orang-orang yang tidak berdaya. Karena memang dalam diri orang-orang pandai, orang-orang bijak, atau dalam diri orang-orang kaya, karena kita nggak mampu menemukan Tuhan lagi. Karena sekali lagi, mereka sudah lebih mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Mereka menjadi pribadi, semuanya ada. Sehingga untuk menemukan Tuhan di situ menjadi sesuatu yang dalam tanda petik sulit kita lihat. Kecuali orang-orang yang berkelimpahan itu dikatakan dalam bacaan pertama tadi, mereka menjadi berkat bagi orang lain. Jadi dalam kelimpahan mereka bisa memberi berkat orang lain, dalam kelimpahan mereka bisa memberikan kekuatan para orang lain, dalam kelimpahan mereka bisa berbagi. Itu kemudian orang merasa, oh inilah wajah-wajah Allah dalam diri orang-orang yang terberkati, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Romo Roni untuk pokok-pokok dari bacaan Injil tadi ya Romo ya. Iya. Saya tertarik tadi Romo sampaikan tidak lupa untuk mengusap syukur dan juga bagaimana kita diajarkan tentang orang kecil tadi itu ya Romo ya. Jadi itu sebenarnya bukannya ada kebenaran yang disembunyikan dari orang besar, tetapi justru kitalah yang harus selalu berubah ya Romo ya, untuk seperti orang kecil yang dianggap tidak berdaya, tapi mereka itu terus mencari, bersandar pada Bapa gitu ya Romo ya. Itu memang. Iya. Kemudian Romo itu apakah dalam perikop ini juga menjelaskan berarti seperti apa hubungan anak dengan Bapa, Yesus dengan Bapanya begitu Romo? Saya kira memang Yesus menjelaskan bahwa sebenarnya dia katakan dalam teks lain, aku dan Bapa itu adalah satu kan. Jadi aku dan Bapa adalah satu. Kemarin kan kita baru saja merayakan Hari Tritunggal Maha Kudus. Ya, satu Allah dalam tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi memang Allah itu ada dalam diri Yesus putranya. Sehingga sekali lagi Yesus mau menjelaskan bahwa semua yang dilakukan sebagai anak, ya, dalam hidupnya sebagai anak Allah, mewartakan kerajaan Allah, membuat mujizat-mujizat, melayani begitu banyak orang yang karya-karya agung itu, karya-karya besar itu, Yesus mengatakan bahwa itu adalah karya Bapa. Sehingga kalau kamu melihat saya, kamu juga melihat Bapa. Karena apa yang saya lakukan itu bukan dari dirinya sendiri, tapi yang dia lakukan itu dari Bapanya sendiri, dari kehendak Allah sendiri. Jadi relasi antara Yesus dengan Allah itu adalah relasi anak dan Bapa, tapi sebenarnya mereka adalah satu, gitu ya. Iya, Romo. Seperti itu. Iya, jadi kita pun harus terus belajar ya, Romo, dan ya, kita juga terus bersatu dengan yang kalau kita katakan bacaan pertama tadi, kita harus tetap bersatu dengan Allah. Sekarang kita nggak bisa melakukan sesuatu itu di luar kemampuan bersama Allah. Kita bekerja itu, kita ada hari ini dan kita bekerja hari ini, kita melayani hari ini, kita nggak boleh lepas dari Tuhan. Kita harus tetap bersekutu. Karena itu Yesus memberi gambaran yang bagus dalam teks Injil yang lain. Aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Kamu nggak bisa berbuah banyak kalau kamu terlepas dari aku sebagai pokok anggur. Jadi hidup kita pun seperti itu. Kita nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa berbuah dalam hidup kita kalau kita terlepas dari pokok anggur, yaitu Yesus sendiri. Jadi kesatuan ini, kesatuan yang sama kita lihat kan seperti pohon dan rantingnya kan, nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan kan rantingnya mati. Hidup kita pun begitu. Yesus dan Bapanya pun begitu. Yesus itu nggak bisa lepas diri dari Bapanya. Kalau dia lepaskan diri dari Bapanya, dia nggak bisa banyak melakukan banyak mujizat. Kita pun seperti itu. Hidup kita pun nggak berbuah banyak kalau kita terlepas dari pokok hidup kita, yaitu Tuhan sendiri. Sekali lagi pesannya ini bagus sekali supaya bagaimana kita dalam hidup ini tetap memelihara kedekatan, kesatuan,
keakraban, bahkan kemesraan dengan Tuhan. Dengan Iya, cara-cara Romo. yang sederhana. Ya hidup doa, melakukan perbuatan-perbuatan baik di hadapan Tuhan, dan di hadapan sesama. Saya kira ini sesuatu yang menjadi cara kita untuk bagaimana kita selalu mendekatkan hidup kita dengan Allah sendiri. Seperti ini saya kira. Iya, amin. Mbak Gio. Terima kasih Romo untuk permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Ya Romo, dari sesi pertama dan sesi kedua, bacaan pertama dan bacaan Injil, apakah bisa diberikan kembali Romo poin-poin kesimpulan? Baik, terima kasih Mbak Gio. Para sahabat Wasaran Katolik yang terkasih, saya kira benang merah dari bacaan pertama dan kedua ini, bacaan Injil ini adalah yang pertama, memang kita mesti menjadi pribadi yang tahu bersyukur. Ini yang paling penting. Sebenarnya kalau Asyur tahu bersyukur atas rahmat dan berkat yang Tuhan anugerahkan pada mereka untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang murtad, mereka sebenarnya nggak akan dihukum oleh Tuhan. Ya, begitu juga dalam bacaan Injil. Kalau memang Yesus sendiri mengingatkan kita, kalau kita tahu bersyukur dalam hidup ini, itu hidup kita akan merasa diri dipuaskan Tuhan. Merasa diri diberkati Tuhan, kita nggak merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi, kesimpulan bacaan pertama dan Injil ini, pertama kita mesti mengatakan pentingnya sepanjang hari ini kita menjadi anak-anak Allah yang tahu bersyukur. Yang kedua adalah hubungan bacaan 1 dan bacaan Injil hari ini adalah kita menjadi anak-anak yang rendah hati. Kita mesti menjadi pribadi yang rendah hati supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kalau kita sombong, kalau kita angkuh, kita congkak, merasa diri pandai, merasa diri hebat, sekali lagi kita nggak akan mampu melihat cahaya atau karya-karya agung Tuhan dalam hidup kita. Saya kira Yesus sendiri menegaskan dalam Injil, Tuhan sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi Tuhan nyatakan pada orang kecil. Artinya orang kecil ini sekali lagi menyangkut kerendahan hati. Merasa diri kecil di hadapan Tuhan, kita nggak mampu buat apa-apa kalau bukan Tuhan yang turut bekerja. Dan kesimpulan yang terakhir dari bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini, sebagai anak-anak Allah, marilah kita selalu berpegang teguh pada Allah, berharap padanya, dan selalu tinggal di dalam kasih-Nya. Kita hanya bisa berbuat banyak sepanjang hari ini. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita, menjadi sumber kebahagiaan kita, kalau sekali lagi kita tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan tidak berarti tanpa masalah, tinggal dalam Tuhan tidak berarti tanpa pergumulan, tinggal dalam Tuhan tidak berarti tidak mengalami kekecewaan, tidak. Tapi tinggal dalam Tuhan tetap saja ada kekecewaan, tetap saja ada pergumulan, tetap ada benturan-benturan, tapi bagi orang yang tinggal dalam Tuhan, dia akan selalu percaya. Dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam susah dan senang, dia tahu Allah turut bekerja. Allah tetap setia ada bersama dengan dia. Karena Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Iya Romo, amin. Terima kasih Romo Roni untuk permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Semoga dapat menjadi berkat dan meneguhkan iman kita. Kita diingatkan selalu, semoga terus belajar ya Romo, untuk bisa selalu rendah hati, mudah menerima ajaran Allah, dan juga selalu ingat dan bersandar pada kekuatan Bapa saja. Ya Romo, tanpa terasa kita sudah sampai di akhir acara kita. Marilah Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita tutup permenungan iman kita hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kerinduan hati-Mu untuk kami semua anak-anak-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan sepanjang hari ini menjadi anak-anak-Mu yang tahu bersyukur dan berterima kasih atas semua rahmat dan berkat-berkat-Mu yang telah kami terima di hari baru ini untuk tugas dan pekerjaan kami. Dan semua yang kami alami yang indah yang berasal daripada-Mu. Ajarlah kami juga menjadi anak-anak-Mu yang rendah hati di hadapan Tuhan, yang mengandalkan Dikau dalam kehidupan kami, yang selalu berjalan bersama Dikau dalam hidup ini, yang selalu berharap akan kemurahan hati-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami hanyalah debu di alas kaki-Mu, karena itu kami tak mampu melakukan banyak hal kalau kami tidak tinggal di dalam Dikau, dan kami tidak mengandalkan Dikau sebagai sumber kehidupan dan kebahagiaan kami yang sejati. Bapa di surga, semoga dalam hidup ini, khususnya sepanjang hari ini, kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang tinggal di dalam kasih-Mu. Karena di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat banyak. Kau sendiri sudah mengingatkan kami, Engkaulah pokok anggur yang benar dan kamilah ranting-rantingnya. Karena itu semoga sepanjang hari ini,
kami diingatkan, kami dikuatkan, dan kami disadarkan untuk selalu tinggal bersekutu dengan Dikau dalam doa-doa kami, dalam kerinduan kami untuk melakukan hal-hal baik yang berkenan di hati banyak orang. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini, supaya Engkau pakai. Karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas, dalam seluruh hidup, usaha, pekerjaan, dan niat-niat baik kita masing-masing, dilindungi, dikuatkan, disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Roni untuk semua pengajaran yang sudah diberikan untuk kita hari ini. Terima kasih juga kepada tim teknis dan operator, serta terima kasih untuk para sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Akhir kata, kami pamit undur diri. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat dan Tuhan Yesus memberkati. Salam.